Assalamualaikum Bapak Ibu. Pada video kali ini kami akan membahas tentang cara praktis pembuatan kompos. Pupuk kandang adalah olahan kotoran hewan ternak yang diberikan pada lahan pertanian untuk memperbaiki kesuburan dan struktur tanah. Bapak Ibu, video kali ini merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan di kelompok tani Kakao Saiyo, Desa Bukit Gadang, Kecamatan Telawi yang diketuai oleh Bapak Saprijal. Pengomposan yang dilakukan dengan menggunakan E4 sebagai deskomposernya. Adapun bahan yang digunakan adalah yang pertama kotoran sapi ditambah dengan rumput-rumputan yang ada di sekitar lokasi pembuatan. Yang kedua E4 yang digunakan sebagai deskomposer. Ketiga gula sebagai bahan pengaktifan E4. Yang ketiga air sebagai pelarut E4 dan gula. Sedangkan alat yang digunakan adalah yang pertama adalah gembor untuk membantu penyiraman, kemudian sekop dan cangkul. Secara alami, kotoran hewan baru bisa digunakan paling cepat setelah 4 bulan. Nah, untuk mempercepat proses pematangan pupuk kandang perlu kita lakukan pengomposan dengan menggunakan deskomposer yang berfungsi untuk mempercepat pematangan pupuk kandang. Terus, apa dong perbedaan antara pupuk kandang dan kompos? Nah, kalau pupuk kandang hanya berasal dari kotoran hewan, sedangkan pupuk kompos berasal dari kotoran hewan yang bercampur dengan sisa-sisa tanaman. Bapak Ibu, adapun proses pembuatan kompos adalah sebagai berikut. Yang pertama, tumpuk kotoran sapi di suatu tempat. Kemudian tambahkan rumput-rumputan yang bisa kita ambil di sekitar lokasi pembuatan kompos. Kemudian aktifkan E4 dengan cara memasukkan E4 ke dalam air, lalu kemudian ditambahkan gula. Ini bisa kita gunakan molasses, gula aren, ataupun gula pasir. Adapun perbandingan antara kotoran ternak, E4 dan gula adalah 1 ton kotoran sapi, 1 botol E4, 1 kg gula. Lalu kemudian aduk sampai rata. Sebelum digunakan, E4 perlu diaktifkan terlebih dahulu karena mikroorganisme dalam larutan E4 berada dalam keadaan tidur atau dorman. Selanjutnya, masukkan E4 ke dalam gembor yang nanti akan membantu kita di dalam proses penyiraman. Bapak Ibu, selanjutnya siramkan larutan E4 secara merata ke seluruh permukaan gundukan kotoran sapi dan rumput-rumputan tadi. Usahakan semaksimal mungkin itu disiram secara rata. Kemudian Bapak Ibu kita tumpuk lagi kotoran sapi di atasnya. Diratakan agar permukaannya rata. Lalu lakukan penyiraman sekali lagi. Demikian seterusnya Bapak Ibu, secara berlapis sampai bahan yang kita gunakan habis. Sekali lagi pastikan semua bahan itu disiram secara merata. Kemudian Bapak Ibu kita lakukan penutupan dengan menggunakan terpal. Penutupan ini bertujuan untuk menjaga proses pengomposan agar bisa berjalan dengan baik.
Setelah 3 minggu proses pengomposan sudah bisa kita lihat hasilnya. Buka terpal penutup dan lihat hasil pengomposan kita. Ternyata pengomposan sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini ditandai dengan warna kompos menghitam, tidak bau, dan tidak panas. Kalau sudah seperti ini berarti kompos kita sudah siap untuk digunakan, baik untuk campuran media tanam maupun digunakan langsung ke lahan pertanian. Oke Bapak Ibu, sangat praktis kan cara pembuatannya? Selamat mencoba. Selain bisa kita manfaatkan sendiri, bisa juga kita jual untuk menambah pundi-pundi kita di rumah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.